Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Pekerja Migran Indonesia. Kawan-kawan semuanya, saya doakan kawan-kawan semuanya di perantauan semoga sehat selalu, dan semoga kawan-kawan dipermudah segala urusannya, dan semoga kawan-kawan dijauhkan dari mara bahaya, amin. Nah, kawan-kawan, kali ini kita bakal membahas tentang masalah informasi dari imigrasi, persoalan data. Dan ini lagi semaraknya di negara ini, banyak sekali, nggak hanya orang lokal juga ya, tapi ada beberapa juga ini kawan-kawan PMI yang mungkin pernah mengalami atau saat ini mengalami, yang dimana datanya digunakan oleh orang yang tidak dikenal untuk sebuah kejahatan penipuan ya. Ini lagi semarak kawan-kawan. Nah, kemarin juga lagi geger-gegernya permasalahan kripto atau semacam judi online. Ini sampai korbannya sampai berapa, 2000 lebih ini jumlahnya, 2000 lebih orang dari korbannya. Dan jadi karena itulah imigrasi juga menghimbau nggak hanya orang lokal namun juga pekerja asing di negara ini untuk berhati-hati. Tipu ini mengaku sebagai petugas imigrasi. Bagaimana ceritanya dan apa sih motif mereka melakukan sebuah kejahatan? Ini disimak videonya kawan-kawan. Semoga dengan penjelasan ini kawan-kawan menjadi paham dan bermanfaat untuk menambah pengetahuan kita. Dan ini adalah pembahasan mengenai permasalahan data yang dimana penjahatnya ini ngaku sebagai petugas atau sebagai staf imigrasi. Ini penjelasannya. Oke, Departemen Imigrasi ini memberi peringatan kepada seseorang, entah itu gak hanya orang lokal namun juga PRT asing. Kemudian ia ini mendapatkan rincian data dari korbannya. Nah, rincian data itu meliputi apa sih? Satu, nama asli, kemudian yang kedua usia, dan ketiga adalah alamat. Nah, ini bagaimana sih cara meyakinkan korbannya agar korbannya itu menyerahkan semua data? Jadi si pelaku tersebut yang mengaku sebagai staf imigrasi ini menyebutkan nama dia, tapi nama dia ini bukan nama sebenarnya dari pelaku. Dia memakai nama samaran dari staf imigrasi kan kawan. Jadi ini sesuatu kejahatan yang lumayan berbahaya ya kalau sampai ada korbannya. Jadi yang pertama, si pelaku ini mengaku sebagai sebuah staf imigrasi. Di situ mengaku jabatan di imigrasi ini sebagai apa? Contoh, dia sebagai komisaris imigrasi, dia ngaku seperti itu kepada korbannya. Kedua, ini juga memberikan nomor telepon kantor imigrasi. Dan yang ketiga adalah nama dari si pelaku tetapi memakai nama samaran, dan nama samaran ini benar-benar nama dari petugas imigrasi ya. Jadi memang ini lumayan berbahaya dan meyakinkan sekali kepada si korban-korbannya. Nah, ini yang uniknya kawan-kawan. Jadi si pelaku ini bagaimana sih cara mengelabui korban selanjutnya, yaitu mereka tuh menggunakan rekaman yang dimana rekaman itu secara online yang mereka dapatkan ketika ada yang bertanya ke imigrasi aslinya. Jadi mereka itu pura-pura tanya ke imigrasi asli, kemudian pertanyaan dari imigrasi itulah semuanya nanti direkam. Nah, kalau sudah dapat rekaman tersebut, nah rekaman itu digunakan oleh si pelaku untuk menjerat korban. Nah, dari isi rekaman itu kebanyakan adalah membahas tentang masalah Hong Kong ID, kemudian yang kedua adalah masalah visa, dan yang ketiga nanti dimintai nomor telepon kawan-kawan. Jadi apakah ada sangkut pautnya dengan kita? Jawabannya ada kawan-kawan ya. Jadi ini lebih berhati-hati. Jadi ketika
si pelaku ini sudah mendapatkan satu Hongkong ID sampean, nomor Hongkong ID, kemudian permasalahan visa, atau kemudian nomor telepon sampean, nanti buat apa sih mereka ini melakukan hal seperti itu? Satu, bisa saja mereka ini mengajak Anda untuk bekerja sama di dalam sebuah jaringan, entah itu jaringan kejahatan atau jaringan apa kan kawan, penjualan. Itu bisa saja. Kemudian yang ketiga, mereka tuh menawarkan pinjaman secara online tanpa jaminan. Jadi dengan menggunakan Hongkong ID, nomor telepon sampean, masalah visa sampean, mereka itu sudah mendapatkan data-data tersebut, dan ketika sampean mau pinjam, ya ini sudah ada tadi ya, sewaktu-waktu sampean bisa didatangi surat sebuah pinjaman ketika sampean tidak bayar, dan surat tersebut itu masuk ke alamat bosi sampean. Kemudian yang ketiga, SMS atau telepon nyasar ini pura-pura menjadi pembeli sampean, namun tujuannya adalah satu, meminta data sampean secara lengkap nanti untuk masalah ini, money laundry ya. Kemudian yang terakhir, ini bisa saja yang terakhir ini Anda menerima paketan, dan paketan nanti membayar dan Anda yang membayarnya. Ya kalau paketan biasa, takutnya nanti paketannya adalah narkoboi, karena saat ini di Hongkong pun sedang rame-rame masalah narkoboi ya. Nah kan kawan, dari informasi ini mungkin ada sedikit pengetahuan yang saya bagikan kepada kawan-kawan. Kawan-kawan ingat permasalahan tentang sebuah konten saya membahas tentang masalah ini, kan ingat. Nah saat itu konten saya sudah di take down oleh pemerintah, dan memang benar di situ memang ada sebuah konten yang kayak gini. Jadi wajar aja ya, walaupun di belakangnya itu ada sebuah pengetahuan, dan bagaimana sih kalau Anda ada kawan-kawan kita yang mengalami nasib seperti ini. Nah bagaimana cara minta bantuan, mentelepon siapa, dan buktinya bagaimana, itu sebenarnya sebuah pelajaran juga. Namun sekali lagi di take down ya. Kemudian ketika di take down itulah saya masih menyimpan video itu, dan kemudian saya share ke Facebook saya dan juga mau saya share ke fanspage. Namun di situ ada peringatan dari sebuah kepolisian kalau ini tidak boleh di-upload, dan pemberitahuan itu melalui sebuah email. Jadi sekali lagi, HP saya ini HP yang baru ya, HP yang baru yang aku pakai buat itu tidak ada nomor telepon kawan-kawan. Nah HP yang ini baru ada nomor telepon, ada WA, segala jenis aplikasi semuanya ada. Tapi kalau HP yang ini tidak ada nomor telepon, jadi memakai WiFi. Nah di situ hanya tertera satu email yang khusus buat channel ini. Jadi mereka itu mengirimi sebuah pemberitahuan di situ dari kepolisian yang tidak memperbolehkan untuk upload video masalah itu. Ketika saya mencoba nguploadnya di Facebook atau ke fanspage aku. Jadi tanpa melalui nomor telepon, kalau email sudah didapatkan data Anda oleh mereka, secara otomatis itu dalam pemantauan. Jadi kalau sampean tanya permasalahan tentang jualan online, kalau sampean tidak kena, itu karena apa yang sampean hasilkan itu cuman sedikit kan kawan, nggak banyak. Kalau nggak banyak itu tidak merugikan para investor, tidak merugikan para pengusaha, dan tidak merugikan negara. Tapi kalau sudah merugikan negara, investor, pengusaha, maka siap-siap. Jadi karena sampean tuh cuman ecek-ecek, jadi dibiarkan, paham nggak?
Tapi kalau sampean sudah besar banget pendapatan sampean dan bahan-bahan sampean atau produk yang sampean jual secara besar-besaran, udah ini bakal kena ciduk. Jadi yang cuman ecek-ecek itu nggak masalah, dibiarkan saja. Jadi kayak mbak-mbak jualan tuh dibiarkan saja, tidak terlalu ditindak tegas, karena itu tidak terlalu merugikan negara. Dan ketika mbak-mbak itu juga ditangkap, kemudian pasti tanyain, ngapain kamu sudah dapat gaji tapi kamu tetap melakukan jualan? Pasti nggak mungkin kan mereka, nggak apa-apa, enjoy aja, pengen aja jualan, cari uang banyak. Enggak, pasti kebanyakan mereka ini memiliki permasalahan hutang ataupun untuk menyekolahkan anak. Jadi karena mungkin mendengar alasan yang tepat, jadi pihak dari imigrasi ini masih memakai hati nurani mereka untuk mengatasi para mbak-mbak yang jualan secara ilegal tadi ya. Semoga dengan penjelasan ini bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Oh ya, jadi ini ada pengetahuan sedikit. Kalau seandainya kawan-kawan ini mendapatkan kasus yang sama, ini disuruh telepon Anda disuruh telepon ke 2824611 atau bertanya melalui email ini ya. Dan ini adalah saluran bantuan anti penipuan 182222 dan ini bisa menghubungi hotline 24 jam. Jadi aktif terus ya. Dan sekali lagi, setiap orang harus kritis dan berhati-hati saat menerima panggilan mencurigakan, dan hindari langsung memberikan informasi pribadi tanpa terlebih dahulu, dan memastikan dengan siapa Anda berbicara melalui telepon. Jadi sekali lagi, permasalahan visa Hong Kong ID Anda ini bisa digunakan oleh mereka, baik itu untuk jaringan mereka ataupun masalah dengan ini. Ya, semoga bermanfaat. Channel diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.